Rencana pemerintah memulangkan narapidana predator seks Reinhard Sinaga menuai pro dan kontra. Selain terganjal sejumlah permasalahan, sejumlah pihak juga menganggap ada masalah lain yang lebih perlu dibahas daripada kasus ini. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pemulangan ini, sudah bergabung bersama kami anggota DPR RI fraksi PDIP, Andreas Hugo Pereira. Selamat sore Pak Hugo. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bersama kami sore ini. Langsung saja Pak Hugo, menurut pendapat Anda pemulangan Reinhard Sinaga ini sesuatu yang urgent untuk dilakukan atau tidak? Menurut saya masih banyak hal lain yang lebih urgent yang perlu dan harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau aparat negara itu bekerja untuk kepentingan nasional. Dalam arti Kemlu maupun Kementerian Hukum, koordinator Kementerian Hukum bekerja untuk dan atas nama kepentingan nasional. Kalau kita menaturalisasi pemain-pemain dari luar negeri itu kepentingan nasional untuk mengembangkan olahraga kita. Betul. Atau kita melakukan berupaya untuk melakukan ekstradisi terhadap para koruptor untuk diadili di Indonesia, itu ada kepentingan nasional. Gitu. Nah, berkaitan dengan kasus Reinhard ini, dia ya melakukan kejahatan kriminal di luar negeri, dan kita sendiri tidak mempunyai hubungan atau perjanjian transfer of prisoner dengan Inggris gitu. Nah ini satu hal. Nah hal yang lain, ketika dia dikembalikan ke Indonesia, apa yang mau kita lakukan di sini? Apakah kita mau beri amnesti juga kepada dia? Betul. Atau ya kita ya memenjarakan dia di sini gitu? Apakah di sini lebih baik? Penjara kita juga sebenarnya sudah full dengan begitu banyak tahanan-tahanan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini ya mengupayakan mengembalikan Reinhard ini selain dari tentu permintaan orang tua. Apakah mau dikembalikan ke orang tuanya? Nah ini saya kira pertimbangan seperti ini kan perlu menjadi hal yang perlu disampaikan pada publik dan juga ya memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Betul. Ya Pak Hugo nih, kalau kita lihat tadi Anda sempat menyebut soal pertimbangan keluarga. Keluarga juga sempat menyebut ini Reinhard mendapatkan perlakuan kasar selama masa tahanan. Lalu apakah dengan pemulangannya ini bisa memindahkan ke penjara tanah air, bisa menjaga supaya hal ini tidak terjadi begitu? Ya saya kira ada hukumnya yang ya bisa dilakukan di Inggris terhadap apa yang berkaitan dengan perlakuan terhadap Reinhard gitu. Apakah di Indonesia tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan diperlakukan seperti itu gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga ya harus menjadi perhatian karena apa yang dilakukan oleh Reinhard ini ya ini kriminal, tindakan kriminal yang terjadi di luar negeri. Gitu. Kan Pak Prabowo juga menyampaikan, Bapak Presiden menyampaikan kalau kita di luar negeri ikutilah aturan lah. Jangan jangan melanggar aturan, jangan membuat hal-hal yang bersifat kriminal sehingga kemudian menjadi persoalan gitu. Nah, kalau kita berupaya untuk ya melindungi WNI kita yang ilegal imigran, ada hal yang masuk di dalam akal kita untuk kita perjuangkan, kita lindungi mereka karena mereka berjuang untuk hidup. Bahkan mereka boleh dibilang ya dalam tanda petik pahlawan untuk devisa, gitu. Betul. Memperjuangkan kehidupan untuk keluarganya. Ya lantas yang kayak gini apa? Nah, oke, saya kira kita bisa aja kita memperjuangkan ini, artinya kayak pertimbangan kemanusiaan pantas dan saya tidak menolak itu gitu. Iya. Tapi kan kita tidak punya perjanjian transfer of prisoner dengan Inggris gitu. Sehingga menurut saya masih banyak hal-hal lain yang lebih penting yang perlu menjadi perhatian kita gitu. Betul. Ya Pak Hugo, tadi juga Anda sempat menyebut soal tidak ada perjanjian begitu. Lalu sebenarnya ada terganjal aturan kerjasama apa ini sebenarnya Pak Hugo? Dan juga
Kalau mau diupayakan harus seperti apa supaya memang Reinhardt itu bisa pulang? Bagaimana prosesnya? Ya, ya harus ada perjanjian transfer of prisoner itu, pemindahan tahanan itu antar negara gitu. Dengan demikian itu menjadi dasar gitu untuk kemudian dilakukan di dalam kerjasama dan di dalam perjanjian kerjasama untuk pemindahan tahanan di antar negara itu. Nah, saya kira itu. Saya kira Kemlu juga akan bekerja berdasarkan kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Lagi-lagi nih Pak, kalau kita bicara soal seperti ini kan pasti juga ada anggaran yang harus dikeluarkan begitu, ada budget yang harus disiapkan dan juga mungkin ada tim khusus yang perlu dibuat begitu Pak ya, dan itu akan memakan anggaran kembali begitu Pak. Baik, Pak Hugo. Pak Hugo, apakah Anda masih bisa mendengar kami? Baik, kita mengalami masalah komunikasi dengan Bapak Andreas Hugo Pereira, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, dan kita akan terus membahas mengenai rencana pemulangan Predator Sek Reinhard Sinaga, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan CNN Indonesia Newsroom. Rencana pemerintah memulangkan narapidana predator seks Reinhard Sinaga menuai pro dan kontra, dan selain terganjal sejumlah permasalahan, sejumlah pihak juga menganggap masalah ini adalah masalah lain yang lebih perlu untuk dibahas daripada kasus ini. Dan kita akan masih membahas rencana pemulangan ini sudah bersama dengan kita kembali anggota DPR RI fraksi PDIP Andreas Hugo Pereira. Pak Hugo, tadi Anda juga sempat menyebut terkait kalau ada pemulangan, pastinya nanti juga akan ada anggaran begitu ya, dan juga nanti ada budget yang harus disiapkan dan juga ada tim khusus yang perlu untuk disiapkan terkait dengan hal ini. Bagaimana Pak Hugo? Ya tentu dah, ketika dia perjalanan pulang, kemudian dia di Indonesia kan apa yang mau dilakukan terhadap Reinhard ini gitu. Ya tentu dia seharusnya dia tetap ada di dalam tahanan gitu kan, kembali di tahanan. Artinya di sini ya, atau ya dengan proses rehabilitasi, apakah kita di sini siap untuk itu gitu. Eh, dan itu tentu biaya juga gitu. Nah, kalau Betul. di Inggris kan saya kira mereka mempunyai mereka mempunyai institusi-institusi, lembaga-lembaga yang bisa melakukan terapi atau apa yang untuk memperbaiki uh, hal yang berkaitan dengan perilaku dan pribadi dari yang bersangkutan gitu. Ketimbang dia kalau kembali ke sini gitu. Nah, saya kira ini hal-hal yang tentu perlu menjadi pertimbangan. Kalau dia dikembalikan ke sini kemudian menjadi persoalan lagi untuk kita di sini juga, ini kan satu hal baru untuk kita gitu. Udah biayanya harus mengeluarkan biaya, terus kemudian menimbulkan masalah baru di Republik ini. Betul, apalagi memang di tanah air juga fasilitas belum tentu lebih baik begitu ya daripada di Inggris Pak Hugo ya. Itu yang saya maksud gitu. Karena apa? Karena kita memperjuangkan untuk memulangkan ini bukan orang yang berprestasi. Kalau seseorang ahli peneliti yang kita perjuangkan untuk kembali ke Indonesia sehingga untuk bekerja untuk kepentingan nasional kita, ya tentu kita semua dukung. Tapi kalau Betul. ya pelaku kriminal di luar negeri, ya kemudian itu yang harus menjadi perjuangan kita. Saya pikir ya masih banyak hal lain yang lebih penting gitu. Urus tuh kasus di Rempang, kasus di pagar laut itu, hal-hal yang menyangkut keadilan dan kemanusiaan di kita. Betul. Ketimbang kita ya ribut-ribut dengan urusan-urusan kayak gini gitu. Betul. Pak Hugo, nanti jikalau memang rencana ini akhirnya digolkan, apakah nantinya DPR berencana untuk memanggil Kemenlu atau pihak terkait? Ya saya nggak tahu, ini kan masih dalam wacana dan ya, yang saya duga tidak mudah juga karena kita masih di dalam kita tidak punya tidak punya perjanjian pemindahan
pemindahan tahanan itu dengan Inggris gitu. Saya belum tahu bagaimana sikap Inggris soal ini gitu. Apakah Inggris juga kemudian melepaskan begitu saja karena ya daripada ngurusin orang seperti ini lebih baik saya pulangkan ke negara misalnya seperti itu gitu. Iya, iya. Pak Hugo, ini kan kalau kita lihat nih seperti ada usaha yang begitu intens untuk memulangkan Reinhard Sinaga. Kalau Anda melihat apa ini sepertinya di balik ini? Ya saya nggak melihat ada rasionalisasi yang cukup kuat dan kemudian argumentasi yang ya, cukup mendasar bahwa ini harus menjadi pertimbangan dan perjuangan kita gitu, untuk memulangkan beliau. Baik, tentunya untuk banyak hal pemerintah sebaiknya juga mengerjakan sesuatu yang lebih penting begitu menurut Anda ya. Ada beberapa hal yang lebih Ya itu tadi isu yang saya nasional. katakan, kalau kita menaturalisasi pemain-pemain keturunan asing itu masih jelas gitu kepentingannya. Kita memperjuangkan untuk mengekstradisi koruptor-koruptor yang lari ke luar negeri untuk diadili di sini itu jelas kepentingannya gitu. Tapi kalau yang seperti ini bagaimana apa rasionalisasi kepentingannya gitu. Baik. Baik Pak Hugo, terima kasih banyak sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Kita tentu berharap pemerintah bisa mengambil pilihan yang lebih bijaksana begitu untuk melakukan beberapa keputusan-keputusan penting yang menyangkut isu nasional yang tentunya lebih berguna bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hugo, selalu hati-hati di jalan. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.